Saudara Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonugroho memprediksi arus balik Lebaran terjadi pada tanggal 5 atau 6 April 2025. Kepolisian menyiapkan skema kontraflow hingga one way untuk memecah kepadatan arus. Irjen Agus bilang kontraflow berlaku mulai dari kilometer 70 hingga 47 tol Jakarta Cikampek. Jika diperlukan, kontraflow akan diperpanjang hingga kilometer 36. Namun jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan pada tanggal 3 April akan diterapkan one way mulai dari kilometer 188 Palimanan hingga gerbang tol Cikarang Utama. Hal-hal yang kami lakukan yang pertama adalah kami lakukan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 sampai nanti kita perpanjang ke kilometer 36. Sebab itu manakala terjadi bangkitan arus pada tanggal 3, kami sudah akan melakukan one way lokal. One way lokal tahap pertama kami berlakukan dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 70 Cikatama. Apabila di tanggal 4 masih ada bangkitan yang cukup deras dari arah timur yang menuju Jakarta, kami akan berlakukan kontraflow tahap 2 dari kilometer 246 hingga 188. Manakala masih terjadi bangkitan, tanggal 5 akan kita perpanjang lagi one way dari mungkin dari Batang termasuk juga barangkali dari 414. Jelang pelaksanaan one way nasional pada arus balik libur Lebaran, PT Jasa Marga Semarang Batang menyiagakan peralatan transaksi tambahan di gerbang tol Kalikangkung Semarang. Jasa Marga juga akan berikan diskon tarif bagi pengguna tol. 20 unit alat transaksi mobile reader disiagakan jika terjadi peningkatan volume kendaraan dari arah timur dan selatan menuju barat. Selain menyiagakan peralatan transaksi tambahan, diskon tarif tol juga diberikan bagi pengguna tol terusan dari gerbang tol Kalikangkung hingga gerbang tol Cikatama. Diskon tarif tol ini akan diterapkan tanggal 3, 4, 8, dan 9 April. Kalau untuk persiapan sendiri untuk Jasa Marga Tol Semarang Batang, artinya kan gerbang tol Kalikangkung ini jadi pintu utama gitu ya. Seperti apa persiapan itu? Jadi kami sudah menyiagakan peralatan transaksi khususnya seperti yang dilihat sekarang sudah beroperasi gardu satelit atau OAB sebanyak 4 unit. Kemudian gardu utama juga ada 5 unit yang dioperasikan. Dan kemudian mobile reader juga kami siapkan di sini 20 unit mobile reader yang akan dipakai manakala terjadi peningkatan arus dari arah timur dan dari arah selatan ya, dari Jogja, Solo dan arah Surabaya. Situasi jalan tol Solo Yogyakarta tepatnya di segmen Klaten Prambanan dan jalan arteri Solo Yogyakarta di Klaten, Jawa Tengah terpantau masih dipadati kendaraan wisatawan hingga Rabu malam. Arus lalu lintas di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Hal itu karena adanya limpahan arus dari arah Semarang menuju Yogyakarta. Selain itu, pada libur Lebaran hari ketiga, arus lalu lintas di Kabupaten Klaten didominasi arus aglomerasi, yakni banyaknya masyarakat yang melakukan mudik lokal dan perjalanan wisata. Diprediksi arus aglomerasi masih akan terjadi hingga puncak arus balik Lebaran 2025 yang diprediksi terjadi Sabtu besok atau pada tanggal 5 April 2025 mendatang. Untuk itu, kepolisian saat ini masih berupaya melakukan rekayasa dengan buka tutup jalan dan menutup sejumlah persimpangan jalan untuk memperlancar arus lalu lintas. Klaten, baik di tol maupun di arteri, saat ini terpantau ramai lancar. Adapun untuk bangkitan arus, ini kami masih menyisakan daripada gelontoran atau bangkitan arus yang dari arah Semarang. Karena yang dari Semarang itu terpantau tadi sudah mengalami penurunan, namun saat ini baru sampai di wilayah Klaten. Kami masih melaksanakan pengaturan, penarikan, dan juga rekayasa terkait untuk Kamsel Cinta Lantasnya.
supaya untuk di tol tidak ada antrian yang panjang dan juga di arteri tetap mengalir. Sementara arus balik lebaran di ruas tol Cipularang Purwakarta padat merayap hingga Kamis dini hari. Kepadatan terjadi mulai dari kilometer 76 hingga mengekor ke kilometer 88 Sukatani Purwakarta. Hingga Kamis dini hari kepadatan arus balik lebaran di ruas tol Cipularang masih terjadi. Bahkan kepadatan yang terjadi sejak Rabu sore kian memanjang hingga 12 km pada Kamis dini hari. Yakni dimulai dari kilometer 76 Sadang sampai kilometer 88 Sukatani Purwakarta. Pantauan di kilometer 79 Maracang Purwakarta, arus lalu lintas di tol Cipularang padat merayap dari arah Bandung menuju Jakarta. Lonjakan arus kendaraan ini dipicu banyaknya pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya setelah berlebaranan di kampung halaman. Kondisi jalan yang menanjak dan berkelok-kelok ditambah guyuran hujan juga menjadi penyebab kepadatan karena pengendara harus memperlambat laju kendaraan. Jasa Marga menyiapkan jalur fungsional di tol Jakarta Cikampek 2 Selatan untuk menghadapi arus balik kendaraan, arus balik lebaran. Aspek keselamatan dan informasi rambu pada jalur ini tengah dipersiapkan agar pemudik dapat melintas dengan aman dan nyaman. Kabak Ops Polri Kombes Aris Syahbudin menyatakan jalur tol fungsional ini dimulai dari Sadang kilometer 76 hingga nanti keluar di daerah Deltamas Cikarang, Jawa Barat. Aris mengingatkan karena jalur ini belum beroperasi maksimal, diharapkan masyarakat yang melintas bisa mempersiapkan diri dan kendaraan sebaik mungkin, mengingat hanya ada satu tempat peristirahatan. Satu tempat istirahat, ya ada satu tempat istirahat di situ, tapi namanya tol fungsional tidak maksimal. Kita harapkan untuk masyarakat tetap misalnya sebelum melintasi ruas tersebut di kilometer 76 dari arah Bandung itu bisa mengisi mungkin bahan bakarnya, bisa mungkin ke toilet dulu, bisa untuk mungkin kalau memang mau beli camilan juga silahkan dibeli dulu karena itu ruas tolnya, tol fungsional cukup panjang. Ya, ini memang tol yang walaupun sudah dipersiapkan tapi memang belum selengkap dengan tol-tol yang sudah beroperasional. Ya. Jalur fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan segmen Sadang Bojongmangu membentang sebanyak 31,25 km. Anda yang berkendara di tol Cipularang dari arah Bandung dapat mengakses jalur ini di kilometer 76. Saudara, Rabu malam lalu lintas arus balik di tol Jakarta Cikampek mengalami peningkatan jumlah kendaraan cukup tinggi. Kepadatan terjadi mulai dari kilometer 66 hingga kilometer 47 arah Jakarta. Jumlah kendaraan pemudik dan wisatawan Hari Raya Idul Fitri yang akan kembali ke Jakarta mengalami lonjakan cukup tinggi di tol Jakarta Cikampek. Kendaraan datang dari arah Cirebon ataupun dari arah Bandung. Kendaraan dari dua lokasi tersebut bertemu hingga tersendat di kilometer 66. Hambatan lain juga terjadi di kilometer 62 rest area, kilometer 52 rest area, dan kilometer 48. Antrian kendaraan yang akan naik ke tol MBZ. Arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat mulai padat. Mayoritas kendaraan didominasi kendaraan roda 2. Kendaraan roda 4 yang menuju Jakarta memilih menggunakan jalur arteri untuk menghindari kepadatan di jalan tol Jakarta Cikampek. Para pengendara memilih lebih awal kembali ke Jakarta untuk menghindari kepadatan pada puncak arus balik.
Informasi terkini arus balik Lebaran 2025 kita akan pantau dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang bersama jurnalis Kompas TV Risa Rizkyanti dan juru kamera Roganda. Ada juga rekan Nanda Aprilia yang akan melaporkan situasi arus balik dari gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Kita ke Bandara Kuala Namu terlebih dulu bersama Risa Rizkyanti. Selamat pagi Rizka, bagaimana dengan situasi arus balik di Bandara Kuala Namu saat ini? Apakah sudah mulai ramai? Ya, Gita dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil pantauan kami di lapangan, memasuki H+4 Hari Raya Idul Fitri, jumlah penerbangan maupun pemudik ataupun yang ingin kembali untuk melanjutkan aktivitasnya di perantauan hingga saat ini masih fluktuatif. Dan data dari yang kami peroleh sendiri untuk data pasti memasuki H+4 Lebaran hari ini sendiri masih belum dapat dipastikan karena data biasanya akan data hari ini akan dapat dipastikan setelah pukul 12 malam nanti. Namun dapat kami informasikan data penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu pada tanggal 2 April 2025 kemarin atau H+3 kemarin berkisaran ada sekitar 20.000 penumpang, baik itu penerbangan domestik maupun internasional maupun itu keberangkatan dan juga kedatangan. Dan untuk jumlah penerbangan sendiri ada sekitar 145 penerbangan. Dan dalam satu hari itu sendiri sejumlah maskapai juga melakukan extra flight atau penambahan penerbangan yang diajukan ada sekitar 23 penerbangan. Namun extra flight ini hanya dilakukan untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Dan kami informasikan pula kemungkinan untuk puncak arus balik sendiri akan terjadi di tanggal 5 hingga 6 April mendatang. Selain itu, untuk pengamanan arus balik telah disiagakan 774 personil bandara dan juga 29 personil TNI, Polri, dan Kesehatan. Ya, Gita. Kalau prediksi puncak arus balik nanti pada tanggal 5 dan 6 April, strategi apa yang akan digunakan untuk mengurai jika terjadi lonjakan kepadatan arus balik di Bandara Kuala Namu, Riza? Ya, Gita, untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus balik di tanggal 5 atau 6 April mendatang telah disiagakan penerbangan tambahan, yakni sejumlah 23 penerbangan tambahan seharinya. Jadi nanti jika ada lonjakan penumpang, maka penerbangan tambahan atau extra flight ini yang akan dilakukan penerbangan. Selain itu, apakah jumlah personil untuk tugas keamanannya juga akan ditambah jumlahnya, Risa? Ya, dari informasi yang kami dapat hingga saat ini untuk penambahan apakah nanti di arus puncak di tanggal 5 dan 6 April mendatang, apakah akan ada penambahan personil untuk mengamankan situasi arus balik? Kami masih belum mendapatkan informasi tersebut. Namun bisa dipastikan dari H+1 hingga saat ini jumlah personil yang telah disiagakan ada sebanyak 774 personil yang terdiri dari security dan juga petugas bandara lainnya dan juga ada 29 personil TNI, Polri, dan juga kesehatan kita. Risa, satu pertanyaan lagi. Selama Anda memantau di Bandara Kuala Namu, apakah kerap terjadi delay atau terlambat pesawat berangkat begitu, Risa? Dari hasil pantauan saya di lapangan dari pukul 4 dini hari tadi, sejauh ini belum ada yang namanya delay di Bandara Internasional Kuala Namu. Dan untuk para penumpang sendiri bisa dilihat masih dalam kondisi yang aman, tidak ada melakukan komplain ataupun merasa mengalami delay. Dan juga tadi kami lihat bahwasannya dari petugas sendiri juga cukup kooperatif membantu para pemudik hari ini. Terima kasih Risa Rizkyanti atas laporan Anda. Dari Bandara Kuala Namu kita akan geser ke Karawang, Jawa Barat, tepatnya di gerbang tol Cikatama bersama dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Adini Anissa. Selamat pagi, Nanda. Bagaimana dengan arus balik di sana? Apakah sudah mulai terlihat kepadatan menuju arah Jakarta, Nanda? Selamat pagi Gita dan juga saudara. Kalau untuk padat ini memang belum terlihat. Tapi kalau melihat dari data
ini sudah ada peningkatan jumlah kendaraan khususnya di momen arus balik ini dari arah Palimanan atau ruas tol Trans Jawa untuk kemudian menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Seperti halnya pada pagi hari ini kalau kita membandingkan dengan angka kemarin, jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama ini sudah meningkat lebih banyak dibandingkan dengan kemarin. Pagi ini sekitar pukul 6 pagi ada sebanyak 1.000 lebih kendaraan yang tercatat melintasi gerbang tol Cikatama untuk kemudian menuju ke arah Jakarta. Ini berbanding dengan arah sebaliknya yang biasanya ini sampai dengan kemarin pagi justru masih lebih banyak untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju arah tol Trans Jawa. Namun pagi hari ini sudah terlihat angkanya berada di 600 lebih kendaraan yang menuju ke arah Palimanan dan sekitarnya dari arah Jakarta. Artinya tadi secara garis besar adalah untuk jumlah kendaraan ini sudah jauh lebih meningkat hari ini, khususnya dari arah Palimanan melalui gerbang tol Cikatama untuk kemudian menuju ke arah Jakarta. Begitu juga kami melihat bagaimana gardu tol yang dikerahkan pada pagi hari ini. Biasanya kalau kemarin komposisinya ini 15-15 yang artinya kalau di gerbang tol Cikatama ada sebanyak 30 gardu tol yang memang dikerahkan ataupun dioperasionalkan setiap harinya. Namun hari ini condong lebih banyak untuk gardu tol yang dikerahkan untuk dari arah Palimanan ataupun ruas tol Trans Jawa untuk kemudian menuju ke arah Jakarta. Nah, mengingat juga Gita dan juga saudara, hari ini di tanggal 3 April 2025 juga sudah mulai diterapkan potongan tarif tol sebesar 20%. Akan ada diselenggarakan 2 periode di momen arus balik ini, khususnya di ruas tol Japek, yakni untuk periode dimulai dari hari ini sampai dengan tanggal 5 April nanti, dimulai dari pukul 5 pagi tadi harusnya sampai dengan nanti di tanggal 5 April, yakni di 5 pagi lagi. Nah, itu untuk periode pertama. Untuk periode kedua juga akan diterapkan di momen arus balik, yakni dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 April 2025 untuk jam operasionalnya yang diterapkan sama. Nah, artinya apa? Sebenarnya dari Jasa Marga juga tentunya bekerjasama dengan Korlantas Polri, ini bekerjasama untuk kemudian mengurai kepadatan sebelum nanti masuk ke puncak arus balik, yang artinya di sini mengajak sebenarnya untuk para pemudik ataupun pengendara yang akan pulang ke Jakarta untuk memajukan atau mengubah jadwalnya, mempercepat kepulangannya sebelum nanti masuk ke momen puncak arus balik. Nah, sementara ini juga kami melihat bahwa dimulai pada tanggal 5 April sebenarnya, melihat lagi bagaimana traffic counting ataupun jumlah kendaraan yang melintas per jamnya, ini akan ada skema rekayasa lalu lintas juga yang akan disiapkan. Nah, ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan skema yang diterapkan pada arus mudik, yakni ada skema kontraflow, rekayasa lalu lintas kontraflow, dan juga ada one way nantinya. Nah, ini sifatnya situasional. Kalau untuk one way sendiri akan dimulai dengan one way lokal. Kalau tidak, kemungkinan besar jika memang traffic counting yang menyentuh angka jumlah kendaraan yang tinggi, ini akan diterapkan one way lokal terlebih dahulu, di mana nanti akan disusul one way nasionalnya, yakni dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 sampai dengan ke tempat saya melaporkan saat ini di gerbang tol Cikatama kilometer 70. Sementara demikian Gita dan juga saudara yang bisa kami sampaikan dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih laporan Anda, Nanda Aprilia, dan juga juru kamera Adini Adisa, serta dari Bandara Kuala Namu ada Risa dan juga juru kamera Roganda. Terima kasih teman-teman. Kemacetan arus balik kendaraan terjadi di jalur arteri selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Antrian kendaraan terjadi hingga 15 km, mulai dari Gentong Atas hingga Jalan Raja Polah di flyover antara Ciamis dan Tasikmalaya. Jumlah kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa di Pelabuhan Bakauheni mengalami kenaikan sejak Rabu sore. Pihak ASDP memastikan fasilitas dan petugas jika terjadi antrian kendaraan.